Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku, khususnya kelas 6 SD di Kabupaten Lombok Timur. Sebentar lagi kita akan menghadapi penilaian tengah semester untuk semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Nah, pada penilaian tengah semester kali ini kemungkinan kita akan melakukannya secara bersama, artinya seluruh SD di Kabupaten Lombok Timur akan diakomodir oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur. Nah, khususnya untuk kelas 6 untuk mata pelajaran PJOK, bila hari Pak Guru sudah sempat membaca kisi-kisi dari penilaian tengah semester nanti. Nah, kemudian Pak Guru coba merangkum materi-materi yang sekiranya akan menjadi bahan penilaian tengah semester tersebut. Nah, melalui video ini kita akan coba untuk membahas kisi-kisi yang menjadi bahan penilaian tengah semester tersebut. Yang menjadi bahan untuk penilaian tengah semester khususnya mata pelajaran PJOK kelas 6 tahun pelajaran 2021-2022 kali ini itu meliputi dua kompetensi dasar. Yang pertama, kompetensi dasar 3.5 tentang senam lantai, kemudian kompetensi dasar 3.6 itu tentang gerak berirama. Nah, yang senam lantai itu meliputi pola gerak dominan yang seperti kita ketahui, itu pola gerak dominan itu seperti tumpuan, kemudian bergantung, keseimbangan, lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat. Lalu di materi untuk kompetensi dasar 3.6 itu ada senam irama, kemudian ada rangkaian langkah, lalu ada ayunan. Oke, yang pertama kita membahas tentang pola gerak dominan. Apa sih pola gerak dominan? Nah, pola gerak dominan ini adalah suatu gerakan dasar untuk semua keterampilan gerak senam dan sering kali terlihat, yang artinya secara sederhana pola gerak dominan ini yaitu gerakan-gerakan yang sering terlihat di dalam melakukan aktivitas senam, ya, khususnya senam lantai. Nah, kemudian ada jenis pola gerak dominan, itu ada 6 jenis pola gerak dominan. Yang pertama itu statis, kemudian ada mendarat, kemudian yang ketiga melompat atau meloncat, kemudian ada lokomotor atau berpindah, lalu ada berputar, dan terakhir itu ada mengayun. Nah, yang pertama yaitu statis. Gerakan ini biasanya diam dalam suatu tempat untuk menyeimbangkan badan seperti bertumpu, menggantung, dan keseimbangan. Lalu ada yang kedua di jenis pola gerak dominan ini adalah mendarat. Nah, ada 4 jenis dalam melakukan gerakan mendarat atau landing, yaitu pendaratan dengan kaki, tangan, putaran, dan punggung. Nah, yang ketiga ada melompat atau meloncat. Ingat, melompat dan meloncat itu berbeda. Ya, bedanya adalah pada tumpuan. Ya, kalau melompat itu bertumpu menggunakan satu kaki, sedangkan meloncat itu bertumpu menggunakan 2 kaki. Melompat atau meloncat adalah pergerakan memindahkan badan dengan bantuan kekuatan, kecepatan, sekaligus keseimbangan kaki. Lalu yang keempat itu ada lokomotor. Nah, lokomotor atau gerakan berpindah tempat, yaitu gerakan memindahkan tubuh, anggota tubuh, atau gerak tubuh yang menyebabkan tubuh berpindah tempat. Nah, terbagi dalam 4 subjenis lokomotor ini yang meliputi berlari, melompat atau meloncat, kemudian melangkah, dan sikap bertumpu. Nah, lalu yang kelima itu ada berputar. Ya, terbagi menjadi 3 poros. Ya, ada longitudinal atau guling balok, lalu ada transversal atau guling ke depan jongkok, dan medial atau gerakan meroda. Kemudian jenis pola gerak dominan yang keenam itu ada mengayun. Nah, dasar keterampilan mengayun bisa dimulai dengan pegangan dalam posisi tubuh menggantung. Jadi sebelum mengayun,
kita terlebih dahulu melakukan gerakan menggantung. Ada dua macam ayunan, yakni sikap menggantung dan bertumpu. Yang pertama, untuk materi gerakan senam lantai sebagai bahan penilaian tengah semester ini, yaitu sikap lilin. Nah, sikap lilin adalah sikap menjaga keseimbangan dalam posisi seperti lilin. Sikap lilin dilakukan dengan variasi bertumpu dengan kombinasi keseimbangan tubuh. Nah, cara melakukan sikap lilin yang pertama, tidur terlentang, ya tentunya di atas matras. Lalu kedua tangan menyangga punggung pada sisi badan. Lalu rapatkan kedua kaki. Nah, tengkuk sebagai tumpuan. Tarik kaki ke atas setinggi mungkin. Tahan dengan kedua tangan. Lalu tarik kaki sampai lurus. Dan terakhir ujung kaki sejajar dengan bahu. Nah, bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Ya, di sini seorang anak melakukan gerakan sikap lilin. Nah, kemudian gambar yang kedua ini menunjukkan kombinasi gerakan dari sikap lilin. Jadi setelah melakukan sikap lilin lurus seperti ini, lalu sikap lilin ini bisa dikombinasikan dengan gerakan menekuk kaki secara bergiliran, ya seperti mengguncang sepeda, mengayuh sepeda. Ya, kemudian yang kedua, variasi gerakan yang kedua, membuka dan menutup kaki. Ya. Jadi seperti itu sikap lilin. Sekali lagi, sikap lilin itu adalah sikap menjaga keseimbangan dalam posisi seperti lilin dan dilakukan dengan variasi bertumpu dengan kombinasi keseimbangan tubuh. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat dalam video berikut ini. Nah, di sini seorang anak sedang melakukan sikap lilin di mana ia bertumpu menggunakan ini lengan. Nah, kemudian bagian pinggul ditahan, kaki lurus ke atas, dan lalu sikap lilin itu dikombinasikan dengan gerakan seperti mengayuh sepeda dan gerakan membuka dan menutup kaki yang diluruskan tadi. Oke, yang berikutnya yaitu roll depan. Apa itu roll depan? Nah, roll depan itu adalah melingkarkan tubuh menuju ke depan yang gerakannya berawal dari tengkuk, punggung, pinggang, hingga panggul bagian belakang. Nah, rincian gerakannya bisa dilihat pada gambar di atas berikut ini. Yang posisi awal, ya seperti ini, kemudian kepala mulai dimasukkan di antara kedua lengan, lalu memposisikan tengkuk di atas matras, lalu mulai gerakan mendorong badan atau mendorong tubuh ke depan sehingga dilakukanlah gerakan roll depan. Nah, posisi awal sikap membungkuk dan kedua tangan bertumpu pada matras seperti ini. Kemudian lakukan tolakan badan ke depan. Saat badan berputar, luruskan kaki. Setelah berputar, lepaskan tangan. Lalu lutut ditekuk dan pegang lutut. Akhiri dengan sikap jongkok, lalu berdiri tegak. Dan pandangan ke depan. Oke, untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat pada video berikut ini. Seorang anak sedang melakukan gerakan roll depan yang dikombinasikan dengan gerakan roll belakang. Lalu berikutnya ada lompat kangkang. Ini merupakan salah satu jenis senam dengan menggunakan alat. Apa itu lompat kangkang? Nah, lompat kangkang merupakan salah satu teknik senam lantai di mana pesenam melakukan gerakan melompati benda dengan cara kangkang. Lompat kangkang dilakukan dengan gerakan melompati box senam atau peti lompat dengan posisi kaki membuka atau kangkang. Nama lain dari lompat kangkang adalah straddle pole. Nah, lompat kangkang melewati peti berguna untuk melatih kekuatan otot tangan dan kaki.
Nah, cara melakukannya diawali dengan berlari secepat mungkin, kemudian lakukan gerak melompati peti lompat. Saat melompat, bertumpu pada peti menggunakan kedua tangan. Nah, seperti gambar yang kedua. Lalu lakukan dorongan ke peti agar badan tidak menyentuh peti. Buka kedua kaki selebar mungkin saat melewati peti. Kemudian saat melayang, kaki kembali dirapatkan untuk bersiap mendarat. Lalu condongkan badan ke depan dan pandangan mengarah ke depan. Mendarat menggunakan kedua kaki, kaki sedikit ditekuk untuk mengurangi benturan. Kedua tangan diayunkan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Kemudian berdirilah dengan sikap tegak untuk mengakhiri rangkaian gerakan. Nah, bisa kita lihat ilustrasi gerakannya melalui gambar di atas ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa memperhatikan video berikut ini. Seorang siswa sedang mencoba melakukan gerakan lompat kangkang. Ya. Nah, seperti itu. Jadi diawali dengan berlari secepat mungkin, lalu bertumpu dengan kedua tangan di atas peti lompat. Lalu ketika melompat itu kaki dibuka, ya. Kemudian diakhiri dengan berdiri. Nah, lalu yang berikutnya ada gerakan menggantung. Nah, menggantung dilakukan dengan menempatkan bahu di bawah alat. Nah, biasa untuk menggantung ini kita menggunakan palang tunggal. Lalu latihan menggantung meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot tangan. Teknik menggantung dilakukan dengan pegangan atas dan pegangan bawah. Nah, di sini ada contoh cara melakukan pegangan atas, dan di sini gambar yang kedua ini, gambar tangan yang kedua ini contoh melakukan gerakan pegangan bawah. Nah, itu tadi tentang materi gerakan senam lantai atau gerak dominan pada senam lantai. Nah, kemudian untuk materi kompetensi dasar berikutnya tentang aktivitas gerak berirama. Nah, gerak dasar berirama ini disebut juga dengan gerak ritmik. Nah, apa itu gerak ritmik? Yaitu gerak dasar dalam setiap rangkaian senam ritmik yang mengutamakan keserasian gerak dan irama. Gerak ritmik ini menghasilkan gerakan teratur dan indah. Gerak ritmik sangat penting bagi pertumbuhan anak. Nah, gerak ritmik ini bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan koordinasi anggota gerak tubuh pada anak usia sekolah dasar. Nah, kemudian kita beralih ke senam ritmik. Nah, senam ritmik ini menitik beratkan pada penguasaan teknik yang baik dan keterampilan tubuh dalam menggerakkan tubuh sesuai dengan irama musik. Secara garis besar, senam irama memiliki 3 jenis gerakan, yakni gerakan pemanasan, kemudian gerakan inti, dan gerakan pendinginan atau cooling down. Nah, yang pertama ada gerakan pemanasan. Ini wajib dilakukan agar tubuh pesenam tidak mengalami cedera akibat melakukan gerak berirama. Pemanasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kepala hingga kaki. Lalu yang kedua ada gerakan inti, yang merupakan aktivitas menggerakkan tubuh dengan mengikuti irama musik yang digunakan. Gerakan inti harus direncanakan terlebih dahulu oleh para pesenam sebelum melakukan. Yang ketiga ada gerak pendinginan. Nah, gerak pendinginan ini wajib dilakukan untuk menurunkan denyut nadi. Nah, pendinginan umumnya ketika melakukan gerak berirama atau senam irama, denyut nadi pesenam itu mengalami peningkatan dibanding denyut nadi normal. Nah, gerakan pendinginan dimulai dengan gerakan yang cepat ke lambat serta gerakan yang berat ke ringan.
Jadi setelah senam itu kan setelah kita melakukan senam irama atau aktivitas ritmik, itu pada umumnya denyut nadi kita meningkat. Jadi untuk mengembalikannya ke posisi normal, ya, denyut nadi normal, itu perlu atau harus melakukan gerakan-gerakan pendinginan. Nah, kemudian ada 3 prinsip senam irama. Yang pertama itu irama, yang kedua ada fleksibilitas, dan yang ketiga ada kontinuitas. Nah, yang pertama irama, yaitu setiap gerakan senam irama selalu diiringi dengan irama musik. Nah, sehingga setiap gerakan yang kita lakukan harus mengikuti irama musik pengiringnya, agar menghasilkan gerakan yang lentur dan luas sesuai irama. Nah, umumnya musik yang digunakan sebagai pengiringnya menggunakan irama 2/3, 4/4, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada fleksibilitas. Apa itu fleksibilitas? Nah, fleksibilitas ini terkait dengan kelentukan tubuh, yaitu kemampuan seseorang dalam menggerakkan sendi dan otot pada sudut tertentu secara dinamis. Fleksibilitas mengacu pada kemudahan melipat tubuh dan anggota badan dalam gerakan meliuk, kemudian merentang, menekuk, dan membungkuk. Lalu yang ketiga atau yang terakhir dalam prinsip senam irama itu ada kontinuitas. Nah, kontinuitas ini berupa rangkaian gerak yang tidak terputus. Rangkaian gerak terdiri dari gerakan senam yang disusun dan siap ditampilkan. Senam irama merupakan senam yang dilakukan untuk menyalurkan rasa seni atau keindahan serta bertujuan untuk membina dan meningkatkan seni gerak dengan irama. Kemudian yang terakhir adalah manfaat senam. Apa sih manfaatnya kita melakukan gerakan senam lantai ataupun gerak ritmik atau senam irama? Nah, di sini banyak manfaatnya sebenarnya. Banyak sekali manfaat senam, ya. Di antaranya yang pertama dapat membakar lemak berlebih, ya. Kemudian meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru, lalu memperbaiki penampilan beberapa bagian tubuh tertentu. Nah, yang kedua itu di salah satu jenis senam juga ada yang digunakan untuk menurunkan berat badan. Lalu manfaat yang ketiga, jika kita berlatih dengan ringan, maka sistem tubuh dapat ditingkatkan serta dapat menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, yang keempat itu dapat meningkatkan kelentukan, keseimbangan, koordinasi tentunya, kemudian kelincahan, lalu daya tahan, dan sanggup melakukan kegiatan-kegiatan lain. Lalu yang terakhir, dimanfaatnya tubuh tentunya menjadi sehat dan hati riang karena pengaruh alunan musik. Nah, itu tadi penguatan materi tentang bahan penilaian tengah semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Ya, Pak Guru harap dengan video ini kalian akan semakin siap untuk menghadapi penilaian tengah semester yang sebentar lagi akan diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.